kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan revisi kedua terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, menjelaskan lebih rinci terkait perubahan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Panggerapan, menegaskan perubahan untuk pasal tersebut dilakukan dengan menambahkan pengecualian untuk situasi-situasi tertentu. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Panggerapan, memberikan penjelasan lebih rinci terkait dengan perubahan yang telah dilakukan pada pasal 27 dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan perubahan itu secara khusus untuk pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang ITE yang mengatur pencemaran nama baik dan kerap disebut sebagai pasal karet oleh masyarakat luas. Dirjen Aptika Semi mengatakan, dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE, nantinya pasal tersebut akan berubah menjadi pasal 27A. Perubahan untuk pasal itu juga dilakukan dengan menambahkan pengecualian untuk situasi tertentu. Apabila seseorang mengungkapkan sesuatu informasi elektronik yang ternyata untuk kepentingan publik dan bisa membuktikannya, maka pihak yang melapor akan terbebas dari ancaman hukuman. Dan justru pelapor yang melaporkannya akan mendapatkan ganjaran hukum. Selain kepentingan publik, dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE juga tertuang bahwa untuk situasi pembelaan diri bagi seorang korban maka pasal 27A tidak dapat digunakan. Misalnya, dalam kasus pelecehan seksual, korban mengunggah rekaman suara dari percakapan korban dan berlaku sebagai bukti pembelaan diri agar diketahui masyarakat, maka pelaku tidak dapat dilakukan penuntutan korban terkait dengan pencemaran nama baik tentang Undang-Undang ITE. Nah, tapi ada pengecualian. Kalau jadi kelihatannya selain di pasal 27 kita harus melihat pasal 45-nya sebagai tuntutannya. Nah, di situ tuh mengatakan bahwa hal ini tidak berlaku apabila itu untuk membela diri. Yang contoh yang paling konkret yang kita pernah lihat semua adalah Baik Nuril. Kan dia bukannya ingin menyebarkan, dia itu ingin memprotek dirinya. Ini saya itu lagi dilecehkan, nah gitu. Jadi itu kita bantu dan itu kita berikan pengecualiannya. Kementerian Kesehatan mengungkapkan data terbaru kasus terkonfirmasi cacar monyet di seluruh Indonesia. Berdasarkan pendataan Kemenkes, tercatat ada 57 kasus terkonfirmasi cacar monyet dan 33 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat terdapat 57 kasus cacar monyet atau Mpox yang terkonfirmasi di Indonesia hingga 22 November 2023. Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Ahmad Fahrani mengatakan, 57 kasus tersebut terdiri dari 42 kasus yang terjadi di DKI Jakarta, 6 kasus di Provinsi Banten, 6 kasus di Jawa Barat, serta 1 kasus di Kepulauan Riau. Terdapat pula 33 kasus yang telah dinyatakan sembuh, 8 kasus yang saat ini tengah menjadi suspek, serta 191 kasus yang masuk ke dalam kategori discarded atau negatif. Farhani menjelaskan, keseluruh kasus didominasi oleh penderita berusia 30 hingga 39 tahun dengan 24 kasus, 25 hingga 29 tahun dengan 17 kasus, 18 hingga 24 tahun dengan 13 kasus, 40 hingga 49 tahun 2 kasus, serta 1 kasus pada usia di atas 50 tahun. Kasus Mpox diderita oleh 35 orang dengan orientasi seksual lelaki suka lelaki, 11 orang biseksual, 7 orang heteroseksual, serta 4 orang belum diketahui. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kasus Mpox yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi yang telah diberikan kepada 495 orang untuk dosis pertama. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga melakukan berbagai upaya preventif seperti melakukan berbagai sosialisasi kewaspadaan dini kepada tenaga kesehatan dan masyarakat melalui Dinas Kesehatan di sejumlah wilayah. Direktur Jenderal P2P sudah menyampaikan surat edaran kewaspadaan kepada seluruh dinas kesehatan, kepada kantor-kantor kesehatan pelabuhan seluruh Indonesia, kepada laboratorium kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, juga kepada mitra-mitra LSM yang menangani HIV/AIDS. Juga penyampaian media komunikasi seperti fax dan video penyuluhan itu juga sudah kita sampaikan kepada teman-teman di daerah.
Pemirsa, transaksi digital di Indonesia semakin digemari oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya transaksi uang elektronik sebesar 17,6% secara tahunan yang didukung oleh sistem pembiayaan yang aman, lancar, dan andal. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik pada Oktober 2023 mencapai 41,71 triliun rupiah atau meningkat 17,67% secara tahunan. Sementara itu nilai transaksi perbankan digital tercatat tumbuh sebesar 15,57% menjadi 5.118,89 triliun rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur BI November 2023 menyampaikan bahwa kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tumbuh kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Adapun untuk nominal transaksi kris juga tercatat tumbuh 186,08%, mencapai 24,97 triliun rupiah dengan jumlah pengguna sebanyak 43,44 juta dan jumlah merchant 29,63 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Untuk nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit mencapai 664,09 triliun rupiah atau turun sebesar 3,53%. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan pada Oktober 2023 meningkat 5,73% menjadi 957,74 triliun rupiah. Gubernur BI Peri juga menambahkan, Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pemenuhan untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang rupiah melalui program pengedaran uang rupiah ke daerah terluar, terdepan, terpencil, serta kegiatan kas keliling, kas titipan, dan ekspedisi rupiah berdaulat. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan terus meningkatkan kepercayaan konsumen di tanah air dengan menyiapkan rancangan peraturan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan terus dilakukannya edukasi secara inklusif guna mendorong sektor keuangan agar bisa tumbuh dengan baik ke depannya. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widiasari Dewi mengatakan bahwa tindakan pengawasan, edukasi dan pelindungan konsumen berperan sangat krusial untuk meningkatkan kepercayaan konsumen di tanah air. Hal ini akan diperkuat dengan peningkatan transaksi di dalam lembaga jasa keuangan yang nantinya akan menggerakkan perekonomian nasional mencapai 90% pada akhir tahun 2024. Kiki mengungkapkan OJK saat ini sedang menyiapkan rancangan peraturan OJK (RPOJK) tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. RPOJK tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana salah satu tugas OJK yakni melakukan pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen. Ia melanjutkan, langkah-langkah dilakukan OJK dalam melindungi masyarakat dan melakukan pengawasan perilaku pasar yang selama ini telah dilakukan secara preventif dan kuratif. Melalui penerapan undang-undang ini nantinya juga akan memperberat hukuman bagi perusahaan sektor jasa keuangan yang berperan secara ilegal. Kedepannya OJK bersama Kementerian Keuangan, BI dan LPS serta seluruh pemangku kepentingan akan terus mendorong sektor keuangan agar bisa tumbuh dengan baik, mengedepankan integritas dan meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat. Salah satu hal penting dalam Undang-Undang P2SK ini adalah bahwa Undang-Undang P2SK memberikan penegasan norma hukum, ketentuan pidana kepada kegiatan usaha yang tidak berizin. Selain itu, Undang-Undang P2SK juga mengamanatkan pembentukan Satgas untuk pemberantasan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Dalam kaitan ini, OJK bersama dengan seluruh anggota Satgas akan terus meningkatkan koordinasi pemberantasan investasi dan pinjaman online ilegal, baik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan upaya pencegahan, dan juga penguatan kerangka penindakan dan pemberantasan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda membahas mengenai dialog Kementerian Perhubungan berbenah sambut Hari Nusantara 2023 yang telah kami rekam beberapa waktu lalu. Sesaat lagi.